Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sehingga kita dapat melanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Al-Qawa'idul Jami'ah ala Kitab Tauhid, yaitu kaidah-kaidah jami'ah yang diambil dari Kitab Tauhid yang disusun oleh Syekh Ahmad bin Aqil Al-Anzi hafizahullahu ta'ala. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat bagi kita dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian salawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga-keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang selalu istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan ke kaidah yang ke-21, yaitu kullu syirkin waqa'a fil umamis sabiqati fasawfa yaqa'u fi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kaidahnya adalah semua kesyirikan yang terjadi pada umat-umat terdahulu, maka ia akan terjadi pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua kesyirikan yang terjadi pada umat-umat terdahulu akan terjadi pada umat ini, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu harus menjadi perhatian bersama, menjadi kehati-hatian kita. Kita terus berusaha meminta kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah. Jangan sampai kita terjatuh kepada kesyirikan. Maka disebutkan di dalam kitab ini, wa hadza yujibu 'alal muwahhidi an yuhafidha 'alat tauhid. Dan ini wajib kepada setiap muwahhid, kepada setiap orang yang bertauhid kepada Allah, yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, an yuhafidha 'alat tauhid, untuk selalu menjaga tauhidnya, menjaga akidahnya. Jangan sampai ia terjatuh ke dalam kesyirikan. Kemudian wa yakhafu minasyirki wal wuqu'i fihi bisabab tashabbuhi bil musyrikin. Dan hendaknya ia takut dari kesyirikan. Takut terjatuh ke dalam kesyirikan, yaitu karena sebab tasyabbuh dengan orang-orang musyrikin. Harus kita hati-hati. Harus kita takut dari kesyirikan ini. Jangan kita merasa aman. Jangan kita merasa hebat sehingga kita menjerumuskan diri kita kepada fitnah karena kita menganggap keimanan kita kuat, karena kita menganggap diri kita berilmu,
harus ada kekhawatiran. Harus ada rasa takut. Kita tidak tahu syubhat mana yang menimpa kita sehingga kita terjatuh kepada apa yang kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalilnya adalah Fa'an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala, dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dabbin lattaba'tumuhum. Qalu ya Rasulullah al-yahud wan nasara, qala faman. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalian pasti mengikuti tata cara orang-orang sebelum kalian. Sejengkal demi sejengkal. Sehasta demi sehasta. Kalian akan mengikutinya pelan-pelan. Sampai-sampai kalau mereka masuk ke dalam lubang dhab, kalian pasti ikut. Bagaimana digambarkan tentang lubang dhab ini? Lubang dhab ini dia buntu. Yang kedua, lubangnya berliku-liku. Susah, sulit, dan buntu. Kemudian juga lubangnya kotor. Ini sebagai sebuah gambaran. Walaupun demikian, kalaupun mereka masuk ke lubang tersebut, walaupun dia buntu, walaupun dia kotor, walaupun ia berliku, kalian pasti akan mengikutinya. Sehingga para sahabat mengatakan, qalu, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, al-Yahud wan Nasara. Apakah yang dimaksud dengan orang-orang sebelum kami ini adalah orang-orang Yahudi wan Nasara? Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Faman? Siapa lagi kalau bukan mereka? Artinya umat ini, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan ada dari mereka yang mengikuti tata cara orang-orang Yahudi wan Nasara. Sampai pun mereka melakukan kesyirikan, akan ada dari umat ini yang akan melakukannya. Maka dari itu, fa idza kana hunaka man yattabi'uhum fil umuril haqirati, fasawfa yujadu man yattabi'uhum fi syirkihim. Maka dari ini, apabila ada dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan mengikuti mereka dalam perkara-perkara yang hina, perkara-perkara rendahan, maka juga akan ditemukan orang-orang yang akan mengikuti al-Yahud wan Nasara di dalam kesyirikan mereka. Ini adalah peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita, supaya kita jangan tasyabbuh kepada al-kuffar, mengikuti gaya yang menjadi ciri khas mereka. Karena bisa jadi kita mengikuti mereka dalam perkara-perkara zahir, itu akan menggeret kita untuk mengikuti mereka dalam perkara-perkara batin. Bisa kita terjatuh kepada keyakinan mereka. Begitu juga hadis Thauban radhiyallahu anhu mengatakan, an Thauban radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Thauban radhiyallahu anhu mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumus sa'ah hatta yalhaq hayyun min ummati bil musyrikin. Tidak akan datang, tidak akan tegak hari kiamat sampai ada sekelompok dari umatku yang mengikuti orang-orang musyrikin. Wa hatta ta'budu fi'amun min ummatil authan, sampai ada kelompok dari umatku yang akan menyembah berhala. Artinya tidak akan terjadi kesyirikan kecuali
tidak akan terjadi hari kiamat kecuali ada dari umat ini yang akan menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, akan beribadah kepada berhala, beribadah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Wa hadha fihi raddun ala man yaqul inna syirka ba'da bi'tsatin nabi sallallahu alaihi wasallam la ta'udu li jaziratil Arab. Maka di dalam hadis ini, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, ada bantahan. Di dalam hadis ini terdapat bantahan, sanggahan kepada orang yang mengatakan sesungguhnya kesyirikan itu tidak akan terjadi setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW. Kesyirikan itu tidaklah akan kembali ke Jazirah Arab. Tidak akan kembali lagi setelah diutusnya Nabi SAW. Inilah bantahannya. Akan ada sekelompok dari umatku yang akan mengikuti orang-orang musyrikin. Akan ada sekelompok dari umatku yang akan menyembah berhala, kata Nabi SAW. Ini adalah peringatan untuk kita semua, untuk kita menjaga tauhid kita, untuk kita selalu meminta kepada Allah supaya kita tetap berada di atas hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga wa an Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu maqal, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, lam yakun fi bani Israil syai'un illa kainun fikum. Hadis ini diriwayatkan oleh Muhammad ibn Nasr al-Marwazi dalam Sunnah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, lam yakun fi bani Israil syai'un. Tidaklah ada sesuatu terjadi di Bani Israel illa kainun fikum, kecuali akan terjadi pada diri kalian. Akan terjadi pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala, inna ashbahan nasi samtan wa hay'atan bi Bani Israel antum. Tattabi'una atharahum hadwal qazzati bil qazzah. La yakunu fihim syai'un illa kana fiikum mithlah. Apa kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu? Sesungguhnya manusia yang paling mirip secara sifat, secara bentuk dengan Bani Israel adalah kalian. Tattabi'una atharahum. Kalian akan mengikuti jejak-jejak mereka. Jejak-jejak ahlul kitab dari Yahud wan Nasara, dari Bani Israel. Hadwal qazzati bil qazzah. Selangkah demi selangkah, sedikit demi sedikit. La yakunu fihim syai'un illa kana fiikum mithlah. Tidaklah terjadi sesuatu pada diri mereka, pada Bani Israel, kecuali akan terjadi pada diri kalian hal yang semisal. Inilah dia kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ada beberapa catatan yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah yajibu 'alal muslim adamut tashabbuhi bil musyrikin fima huwa min khasaisihim. Wajib atas setiap muslim untuk tidak bertasyabbuh dengan orang-orang musyrikin, yaitu dalam perkara yang mana hal tersebut menjadi khususiyah mereka, menjadi ciri khas orang-orang musyrikin. Tidak boleh kita mengikuti mereka, baik di dalam pakaian atau di dalam peribadatan atau di dalam apapun, yang mana hal tersebut adalah menjadi ciri khas mereka. Ketika ada orang memakai hal tertentu, maka orang mengatakan ini adalah ini. Ini adalah al-Yahud, ini adalah an-Nasar, yang menjadi ciri khas. Maka hendaknya kita jangan bertasyabbuh dengan mereka. Kenapa demikian? Lianna dzalika min asbabil uqu'i fi syirki. Karena hal tersebut termasuk di antara sebab-sebab terjatuhnya umat Nabi Muhammad SAW di dalam kesyirikan. Sebagaimana dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang bertasyabbuh menyerupai satu kaum, maka dia masuk dalam kaum tersebut, masuk dalam golongan tersebut. Qad yaqulu qail, bisa saja orang bertanya, kaifal jam'u bainan nususil mutaqaddimati dallati ala uqu'i syirki fi hadhihi al-ummah ba'da bi'tsatin nabi sallallahu alaihi wasallam wa baina qawlihi sallallahu alaihi wasallam wa inni wallahi ma akhafu an tusyriku ba'di walakin akhafu 'alaikum an tanafasuha. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, bisa jadi orang bertanya, bagaimana kita bisa menggabungkan antara dalil-dalil yang sudah kita baca yang menunjukkan akan terjadinya kesyirikan pada umat ini setelah diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa inni wallah, sesungguhnya saya demi Allah, ma akhafu an tusyriku. Tidaklah aku takut kalian terjatuh kepada kesyirikan ba'di sepeninggalanku. Walakin akhafu 'alaikum an tanafasuha. Akan tapi yang aku takutkan pada diri kalian adalah kalian berlomba-lomba mengejar dunia ini. Wa hadha yadullu 'ala 'adami wuqu'i syirki ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis ini menunjukkan akan tidaknya terjadinya kesyirikan setelah diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wal jawabu 'ala hadzal iskal min khilal ma yali. Maka jawaban terhadap permasalahan ini ada beberapa poin. Poin yang pertama. Yang pertama adalah annal murada bihadzal khitab as-sahabatu radhiyallahu anhum. Yang dimaksud khitab, teman bicara di dalam hadis ini adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi mengatakan wa inni wallahi ma akhafu an tusyriku ba'di. Sesungguhnya saya demi Allah tidaklah takut. Aku takut kalian akan melakukan kesyirikan sepeninggalanku. Yang pertama mengatakan ini sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Yang mana para sahabat urifa anhum min quwwatil ilm. Yang mana para sahabat dikenal dari mereka akan kekuatan ilmu, wa rusukhil imani fil qalb, dan tertancapnya kuatnya kokohnya iman di dalam hati mereka. Ini yang pertama. Yang kedua adalah annal murada ada wuqu'i syirki fi umumil ummah la fi ba'dhi afradiha. Bahwasanya yang dimaksud dengan hadis ini adalah tidak akan terjadi kesyirikan pada keumuman umat, bukan pada sebagian individu umat. Artinya tidak akan terjadi kesyirikan pada umat ini seluruhnya, pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya semua orang syirik enggak. Ya, akan terjadi kesyirikan pada umat ini pada sebagian orang, pada sebagian individu. Bukan terjadi pada semuanya melakukan kesyirikan. Semuanya kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bihadza yajtami'ul haditsan. Maka dengan alasan atau poin yang kedua ini bisa digabungkan antara kedua hadis tersebut. Artinya bahwasanya akan terjadi kesyirikan sepeninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kesyirikan yang terjadi ini tidak untuk semua orang tanpa terkecuali. Tidak untuk semua orang. Akan terjadi kesyirikan pada sebagian umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qad yaqulu qailun, atau mungkin orang mengatakan, orang akan bertanya, kaifal jam'u bainan nususil mutaqaddimati ad-dallati ala uqu'i syirki fi hadhihi al-ummah ba'da an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa baina qawlihi inna syaitan aisa an ya'budahu al-musalluna fi jaziratil Arab walakin bit-tahrishi bainahum. Bagaimana kita menggabungkan antara dalil-dalil yang sudah kita sebutkan yang menunjukkan bahwasanya akan terjadinya kesyirikan sepeninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada umat ini, dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya syaitan berputus asa diibadahi oleh orang-orang yang salat di jazirah Arab. Walakin akan tapi syaitan itu berusaha apa? Bittahrishi bainahum, untuk mengadu di antara mereka. Yang mana syaitan sudah putus asa.
akan disembah di Jazirah Arab. Tidak mungkin saya akan disembah lagi. Maka yang bisa saya lakukan, saya buat mereka kelahi orang-orang ini. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Jabir radhiyallahu anhu. Apa maksudnya hadis tersebut? Fahada yadullu ala adami wuqu'i syirki fi hadhihi al-ummah ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis ini menunjukkan tidak akan terjadinya kesyirikan pada umat ini sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena syaitan itu sudah putus asa. Udah putus asa disembah oleh orang-orang yang sholat di Jazirah Arab. Jadi yang dilakukan oleh syaitan karena dia tidak akan disembah, maka apa? Maka dia akan mengadu domba di antara umat ini. Maka jawaban atas hal ini dari beberapa hal. Yang pertama adalah annal murada bil musallin as-sahabatu radhiyallahu anhum. Bahwasanya yang dimaksud dengan al-musallun, orang-orang yang salat di sini, itu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, annahu aisa min uqu'i syirki fi umumil ummah la fi ba'dhi afradiha. Bahwasanya syaitan itu berputus asa dari terjadinya kesyirikan bagi setiap umat. Bagi semua umat, bukan pada sebagian. Artinya tidak mungkin terjadi kesyirikan pada semua orang. Semua umat Nabi Muhammad SAW semuanya melakukan kesyirikan. Terjatuh kepada kesyirikan. Tidak demikian. Tapi akan terjadi kesyirikan ini pada sebagian umat Nabi Muhammad SAW. Dan di lain sana ada orang-orang yang selalu bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga, bahwasanya annahu aisa an ya'buduhu huwa la ghairah. Bahwasanya syaitan itu berputus asa orang-orang akan menyembah dia. Tidak mungkin saya akan disembah sudah di Jazirah Arab. Bukan sesembahan manusia kepada selain dia. Bisa jadi manusia menyembah berhala, menyembah patung, menyembah selain Allah Azza wa Jalla. Yang mana syaitan itu berputus asa, dianya yang akan disembah. Kemudian yang keempat adalah annahu huwallazi ayyasa nafsah. Bahwasanya syaitan itu dia sendiri yang putus asa. Artinya dia berputus asa bahwasanya manusia tidak akan menyembah dia. Dianya yang putus asa. Tapi akan ada orang yang menyembah atau beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala atau melakukan kesyirikan. Wa bihadza yajtami'ul haditsan. Maka dari ini bisa digabungkan antara kedua hadis. Wallahu a'lam. Itu dia kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala terkait tentang kaidah yang ke-21, yaitu semua kesyirikan yang terjadi pada umat-umat terdahulu, dia akan terjadi juga pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tabbatanallahu jami'an 'alal haqqil mubin hatta nalqah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengokohkan kita semua di atas kebenaran yang jelas sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Semoga apa yang kita dengar dapat kita amalkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.